Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tuhan, penebusku. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya pasal 15 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam, Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam, Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung.
Di jalan-jalan orang berlilit kain kabung di atas sotoh, dan di tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki ke pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrim menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering. Rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Haarabim. Sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Bir Elim. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah. Tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri, dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah kianati orang-orang pelarian. Biarlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya, dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Moab memiliki kedekatan dengan Israel karena Moab adalah keturunan Lot, keponakan Abraham. Itu berarti Moab tidak hanya mengenal hukum Israel, hukum Tuhan, tetapi juga mengenal Allah Israel. Pertanyaannya, mengapa Allah menghukum Moab? Allah mengizinkan Asyur menghancurkan kedua kotanya, kota-kota penting Moab, yaitu Ar Moab dan Kir Moab. Bahkan dihancurkannya dalam satu malam. Penduduknya berlarian karena tidak bisa menyelamatkan diri. Itu semua terjadi karena Moab, yang seharusnya masih kerabat dari Lot keturunan Abraham, beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang ada, orang-orang Moab pergi ke bukit-bukit penyembahan untuk menyembah dewa-dewi, sesembahan di Dibon. Tindakan mereka itu membuat murka Tuhan berlaku atas mereka, seperti penduduk Sodom dan Gomora di zaman Lot. Jeritan dan perkabungan terdengar di seluruh kota. Tentara yang gagah sekalipun tidak mampu bertindak. Atas segala penderitaan yang terjadi, Yesaya menyampaikan pesan Tuhan supaya umat Tuhan menyambut mereka. Di akhir perikop pasal 6 tadi, ayat 1-4, ada berita sukacita, berita pengharapan Sang Mesias yang akan datang menyelamatkan mereka, menaungi mereka melalui keturunan Daud. Ada keselamatan melalui tahta Daud. Nah, inilah berita firman Tuhan. Melalui peristiwa kehancuran Moab, membuktikan bahwa Allah tidak kompromi terhadap umat yang menyembah berhala. Tetapi kasih setia Allah menyatakan janji penyelamatannya. Melalui Mesias, Allah menyediakan keselamatan bagi mereka yang mau bertobat
dan kembali setia kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kebenaran firman hari ini, Allah bisa saja melakukan hal yang sama kepada kita jika kita tidak mengikuti kehendak dan rencananya. Apabila ada di antara kita yang mulai kendor ibadahnya, bahkan meninggalkan ibadah kepada Tuhan, berjalan dengan mengandalkan kekuatan, kepintaran, kelebihan kita sendiri, mari segera bertobat. Sikap seperti itu menunjukkan bahwa kita menganggap Allah tidak berbuat apa-apa. Allah tidak berdaulat dalam kehidupan kita. Allah tidak pegang kendali. Dan hal itu menyatakan kesombongan yang dibenci Allah. Firman Tuhan hari ini mengundang kita kembali untuk bertobat bila kita menjauh dari Tuhan. Tetapi bila kita sedang dalam pergumulan dan kita mau bertobat, firman hari ini menjadi berita sukacita karena selalu ada kesempatan, pengharapan yang Tuhan bukakan bagi setiap orang yang mau bertobat dan berbalik kepada Allah, percaya dan bersandar sepenuhnya. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kebenaran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bila ada di antara kami menjauh dari Tuhan, berjalan menurut pemikiran kami sendiri, bahkan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Seruan Yesaya kepada Moab dan bangsa Israel adalah juga seruan kepada setiap kami untuk kembali berbalik, bertobat, dan setia kepada Tuhan. Beribadah hanya kepada Tuhan. Dan bila ada di antara kami karena dosa, kami bertobat dan sedang dalam pergumulan, firman-Mu hari ini menjadi pengharapan bagi setiap kami, bahwa selalu ada harapan kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan, asal kami mau berbalik dan bertobat. Tuntunlah kami hidup dalam pertobatan kami. Tuntunlah kami hidup setia, hanya menyembah kepada Tuhan dan beribadah kepada-Mu. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini, perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat Tuhan, dalam kasih setia-Mu, dalam iman percaya, kami bertumbuh dalam Engkau. Berkati umat Tuhan, penghidupan mereka, supaya tidak ada yang berkekurangan. Berkati umat Tuhan, keluarga mereka dalam keharmonisan kasih sayang daripada Tuhan. Orang tua dan anak, juga pasangan-pasangan yang dalam Tuhan, dalam kasih yang suci di dalam Engkau. Bahkan masa depan dari setiap umat-Mu, Engkau rancangkan yang terbaik. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati kota kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.